Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Miss. Siang, Miss. Terima kasih anak-anakku. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Iya, Miss minta untuk Alvando memimpin doa ya, Nak. Silahkan Alvando. Doa dimulai. Tuhan yang Maha Esa, terima kasih atas semua berkat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga, teman-teman, dan guru. Bimbing dan sertailah kami agar bertutur kata dan bersikap baik. Penuhi hati kami agar semangat dalam belajar, agar ilmu yang kami peroleh dapat digunakan untuk berbakti kepada orang tua, bangsa, dan dunia. Terima kasih Tuhan. Semoga semua hidup berbahagia. Doa selesai. Terima kasih Alvando sudah memimpin doa terhadap teman-teman. Nah, kali ini Miss mau mengecek kehadiran kalian dulu ya, Nak ya. Iya, boleh nanti katakan hadir jika ada ya. Alvando Tan. Hadir. Brian? Tidak ada. Calvin? Hadir, Miss. Iya. Chandra? Tidak ada. Justin? Brian hadir. Oh, Brian hadir. Oh, iya. Hadir. Justin hadir. Cinta? Belum. Clarissa? Clarissa? Hadir. Hadir. Darren? Hadir. Derek Eng? Belum. Dixon? Hadir. Iya. Doris? Hadir, Miss. Elva? Hadir. Ervan? Hadir. Ivon? Hadir, Miss. Iya. Febriko? Belum hadir nampaknya ya, karena di list Miss tidak lihat. Felixander? Hadir. Hadir, iya. Vernita? Oh ya, Vernita izin ya, sudah disampaikan kemarin. Gillian? Hadir, Miss. Hadir. Graciela? Belum ada. Howat? Howat? Howat belum juga, iya. Jackie? Hadir, Miss. Iya. Jason Lim? Hadir, Miss. Naga? Hadir, Miss. Iya, terima kasih Naga. Ini jarang-jarang tapi hebat hari ini masuk Zoom ya. Ricky Akbar? Sepertinya belum ada. Serin? Hadir. Hadir. Shevchenko? Shevchenko, Koko? Hadir. Iya, Miss sudah lihat deh tadi Koko udah hadir nih di room kita. Terima kasih Koko. Yuki? Hadir. Iya, tadi kita sudah ada menyapa Miss Yuki. Ya, terima kasih ya sudah banyak yang hadir hari ini di Zoom meeting kita ya, Nak ya. Nah, apa kabar kalian, Nak? Sehat? Baik, Miss. Baik, Miss. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat. Nanti kita masuk sekolah kembali semangat ya, Nak ya. Nah, tapi tentunya karena masih dalam keadaan pandemi ini jangan banyak berkeliaran ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya, Nak ya. Nah, Miss mau langsung ya untuk mengajak kalian bernyanyi nih, Nak. Iya. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Iya, Miss putarkan lagunya. Nanti kalian bernyanyi bersama ya, Nak? Ya. Mikrofonnya Ya, Miss. semuanya. Iya, buka mikrofonnya ya. Oke, sudah dibuka mikrofonnya.
sampai Sabang sampai Merauke. belajar Belajar pulau-pulau. menjadi Satu Indonesia. Indonesia. Tanah menjadi padaku menjunjung tanah Junjung tanah airku. Indonesia. Oke, terima kasih anak-anakku sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya nak. Nah, lagu ini menunjukkan persatuan negara kita. Nah, dari Sabang itu negara apa namanya? Pulau apa tuh Sabang? Ada yang tahu nggak? enggak Aceh nak, yang paling ujung sampai Merauke itu adalah sampai Papua. Nah, walaupun kita itu dari ujung ke ujung itu tetap satu Indonesia, ya. Kita harus saling mencintai, toleransi, ya nak, seperti itu. Oke, ya, hari ini untuk pembelajaran itu adalah tema 1, indahnya kebersamaan. Di subtema yang pertama, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajarannya pembelajaran pertama juga ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita memiliki kesepakatan bersama ya. Pertama nanti tentunya kalian harus tertib dalam pembelajaran. Nah, makanya mikrofonnya tolong ditutup ya, Nak. Nah, kalau belum disuruh untuk berbicara ditutup ya, biar nanti jelas apa yang disampaikan oleh Ibu ya, oleh Miss. Yang kedua, memperhatikan dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, harus bersikap saling menghargai, ya, menghargai teman, menghargai guru dalam pembelajaran. Lalu kalian harus berani menyampaikan pendapat, jangan malu-malu. Yang kelima, nanti jika ada bekerja kelompok, itu harus dikerjakan dengan baik dan kondusif. Yang keenam, harus berusaha dengan baik. Nah, itu tadi kesepakatan dalam pembelajaran kali ini. Lalu, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang ingin dicapai adalah, pertama, kalian nanti akan Miss berikan video bagaimana cara memainkan alat musik dari berbagai daerah. Nah, setelah itu kalian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana alat musik itu dapat menghasilkan bunyi. Nah, yang kedua, dengan penugasan kalian dapat melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari macam-macam alat musik dalam bentuk tabel. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan kelompok via WA grup, kalian itu bisa nanti mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia yang lengkap. Berikutnya lagi tujuannya. Setelah melakukan pengamatan kelompok via WA juga, kalian diharapkan dapat mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, agama teman di kelasnya ya, dengan lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang kelima, setelah membaca teks pawai budaya ya tentang keragaman budaya, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung setiap paragrafnya. Ya, dengan mandiri ya. Nanti Miss tunjuk ya, seperti itu. Lalu dengan bekerja kelompok via WA juga, nah, kalian itu diminta nanti buat peta pikiran dari gagasan pokok dan pendukung yang sudah kalian jawab dari paragraf pawai budaya tadi. Yang terakhir, setelah bekerja kelompok via WA, juga kalian diharapkan mampu menyajikan gagasan pokok dan paragraf itu dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, jadi nanti buat peta pikiran, dikreasikan gitu ya, dengan sebaik mungkin. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak ya. Oke, Miss mau menayangkan tadi seperti yang Miss bilang akan menayangkan video tentang alat musik dari berbagai daerah ya. Bisa disaksikan bersama.
Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajar alat musik tradisional dari 34 provinsi yang Suaranya kecil, Miss. Kecil ya, baik. di Miss Zatan. 34 provinsi yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Alat musik tradisional dari Provinsi Aceh adalah serune kale. Cara memainkannya ditiup serta terdapat lubang yang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada. Alat musik tradisional dari Provinsi Sumatera Utara adalah aramba. Cara memainkannya dipukul pada bagian yang berbentuk bundar dan menonjol. Alat musik tradisional dari Provinsi Sumatera Barat adalah saluang. Cara memainkannya ditiup serta terdapat lubang yang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada. Alat musik tradisional dari Provinsi Riau adalah gambus. Cara memainkannya dengan cara dipetik. Alat musik tradisional dari Kepulauan Riau adalah gendang panjang. Cara memainkannya ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Alat musik tradisional dari Provinsi Jambi adalah gambus. Cara memainkannya dipetik pada bagian senarnya. Alat musik tradisional dari Kepulauan Bangka Belitung adalah gendang Melayu. Cara memainkannya ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Alat musik tradisional dari Provinsi Sumatera Selatan adalah akordeon. Cara memainkannya dengan menggunakan kedua tangan. Tangan yang satu sebagai pengatur alunan suara, sedangkan tangan yang satu lagi sebagai pengatur nada. Alat musik tradisional dari Provinsi Bengkulu adalah dol. Cara memainkannya dipukul dengan menggunakan alat pemukul. Iya, tadi sudah banyak ya. Kalau disebutkan mungkin nanti banyak waktu yang akan dibutuhkan gitu ya. Jadi sekilas saja tadi beberapa alat musik yang ada dari berbagai daerah dan cara memainkannya sehingga ia bisa menghasilkan bunyi. Sekarang Miss mau tanya, setelah kalian tadi menyaksikan videonya, alat-alat musik tersebut bisa menghasilkan bunyi dengan cara diapakan saja, Nak? Ayo, dijawab, Nak. Diapakan? Gendang diapakan supaya bunyinya itu keluar? Dipukul, ditiup. Lalu ada seruling, ya ditiup, pintar. Apalagi selain dipukul, ditiup, pernah lihat angklung? Supaya mengeluarkan bunyi diapakan, Nak? Digoyang. Iya, jadi itulah cara-cara dari alat musik tersebut bisa menghasilkan bunyi. Jadi kita lakukan dipukul, dipetik, digoyang seperti itu ya. Nah, setelah itu Nak, setelah kalian tadi sudah mengamati video, nanti Miss tadi kan di WA Group sudah mengirimkan LKPD. Nah, di LKPD ada petunjuk melakukan ini ya, praktek, maaf bukan praktek ya, maksudnya ini latihan ya Nak ya. Kalian membuat alat musik asal daerahnya dan cara memainkannya ya. Contohnya 4 contoh saja yang kalian kerjakan ya Nak ya. Nah, Nanti dikirimkan ke WA seperti itu, WA grup ya, WA pribadi maksudnya. Nah, itu tadi ya. Sekarang Miss mau menjelaskan tentang keragaman budaya bangsa ya Nak ya. Nah, Indonesia itu memiliki berbagai keragaman Nak. Di antaranya keragaman ras. Nah, ras itu dilihat dari apa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak pembelajaran ini sudah pernah loh? Lihat dari apa? Kalau warna kulit. iya, pintar sekali warna kulit. Jadi ada 3 nih di Indonesia ya. Ada yang namanya Kaukasoid. Kaukasoid itu kulitnya warna apa?
Putih, Miss. Putih, ya. Ini banyaknya ini keturunan Eropa nih yang putihnya melepak ya, orang Barat kalau kita bilang ya. Lalu yang kedua itu ada ras Mongoloid. Nah, kalau Mongoloid ini warna kulitnya apa? Matang. Kuning-kuningan. Bener. Jadi kalau kita itu masuknya yang mana nih? Kita nih. Kuning langsat atau mongoloid. Iya, kita itu masuknya yang mongoloid, betul sekali. Lalu yang terakhir ada negroid. Kalau negroid gimana kulitnya? Kuning langsat. Negroid. Nah, Hitam. ya maaf ya, bukan apa ya, tapi memang kenyataannya ini kalau negroid itu dia lebih hitam, seperti kawan-kawan kita yang ada di Papua, jadi agak gelap gitu ya. Tak apa-apa, walaupun berbeda, tetap kita satu Indonesia. Lalu keragaman apa saja lagi yang ada di kebudayaan Indonesia? Ada keragaman ya, Suku. iya, suku. Ada keragaman suku di negara di Indonesia itu banyak sekali sukunya ya nak ya. Ada suku Melayu, suku apa lagi? Suku Tionghoa. Tionghoa, suku Jawa. Kalau beda-beda suku, tentunya dia punya masing-masing suku punya apa namanya? Bahasa. Bahasa nak. Iya, bahasanya juga nanti suku Jawa bahasa Jawa, suku Melayu bahasa Melayu. Jadi punya suku, ada bahasa, lalu ada apalagi makanan khasnya beda-beda, rumah adatnya berbeda-beda ya. Unik kan itu untuk keragaman budaya bangsa kita nak. Kalau misalnya daerah kita itu ada yang tahu nggak rumah adatnya namanya apa? Tahu? Belah Bubung pernah dengar? Belah Bubung itu ada dari Kepulauan Riau, ya. Kalau yang itu tuh yang bentuknya kayak apa namanya? Tanduk kerbau, tuh yang unik tuh, tahu? Mau ada dari mana tuh? Tanduk kerbau. Padang. Padang, jadi memang betul ya Felixander, bagus sekali, pintar. Jadi itu rumah adat dari daerah Sumatera Barat ya, bentuknya dia khas tuh, atapnya seperti tanduk kerbau ya. Nah, itu beberapa keragaman bangsa Indonesia. Selain itu ada juga keragaman agama yang diakui di Indonesia. Itu ada berapa agama ya? 6. Nah, boleh disebutkan nah, agama apa aja? Kristen, Islam, Hindu. Betul sekali. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. 1 ada agama Islam, 2 ada agama Kristen, Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan 1 lagi agama baru namanya Konghucu. Ya, tapi ini sudah diakui di Indonesia, ya nak ya. Nah, itu untuk keragaman agama. Ya. Oke, jadi ini Miss akan membagi kalian ke dalam kelompok, ya, lihat kelompoknya. Nah, nanti Miss akan memberikan waktu 10 menit untuk berdiskusi di WA Group. Nah, apa yang didiskusikan di WA Group, nanti ditanyakan kepada anggota kelompoknya, kamu agamanya apa? Berasal dari suku apa, lalu ada keunikan apa di suku kalian itu, di agama ya di suku lah ya, misalnya ada perayaan apa yang dilaksanakan gitu ya. Sekarang Miss beri waktu 10 menit untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya. Nah, ini yang suaranya masih ada berdesir, tolong ditutup dulu ya, Nak. Iya, biar jelas nanti penyampaiannya.
Oke, terima kasih. Baik, sudah 10 menit ya nak ya. Iya, jadi sudah ditanyakan tadi ya untuk data-data dari teman-temannya, sukunya apa, agamanya apa, keunikan adat istiadatnya apa. Sekarang kita berdiskusi bersama, menyampaikan pendapat ya. Jangan malu tadi seperti yang disampaikan di awal, tidak boleh malu. Ya, bisa nggak? Bisa ya. Nah, Miss minta langsung saja dari kelompok 1 ini. Boleh siapa yang berani menyampaikan? Anggota kelompoknya ini beragama apa? Ayo. Kelompok 1 nih yang ada di layar laptop. Buddha, Miss. Buddha. Ya, selain Buddha ada agama apa lagi? Kalau di kelompoknya Kristen. Iya, berarti ada berbagai agama ya, tidak satu agama saja. Betul. Iya. Lalu untuk kelompok 2, anggota kelompoknya ada suku apa aja? Kelompok 2. Suku apa? Anggota kelompok 2 nih ada Brian, Clarissa, Dixon, Elva. Brian nih yang hadir sekarang. Brian dari suku apa nak? Brian? Ya, Miss. Brian dari suku apa nak? Suku Jawa? Tionghoa? suku Buddha. Buddha itu agama ya. Kalau suku seperti Melayu, Jawa, ya etnis Tionghoa gitu ya nak ya. Clarissa, boleh Clarissa, yuk coba. Suku apa Clarissa? Lu suku Jawa tak? Halo? Dixon? Uponis. Apa Brian, suku apa? Lupa. Ya udahlah nanti ditanyakan lagi ya. Kalau lupa ya. Oke, tadi sudah agama, ada suku, sekarang keunikannya. Coba kelompok 3 siapa yang bisa menyampaikan nih? Keunikan dari sukunya tuh ada apa aja tuh? Perayaan apa mungkin yang sering dilakukan? Yuk, kelompok 3. Agamis. Barongsai. Barongsai, pinter. Iya benar, barongsai ya. Itu adalah unik tuh. Ya, tidak ada yang bisa menyematkan ya. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 coba. Halo, Brian, bisa ditutup dulu suaranya? Brian? Iya. Oke, Justin di sini keunikan daerahnya apa nak? Keunikan ada istiadat yang ada. Selain barongsai mungkin ada apa lagi? Perayaan apa? Cap Gome. Pinter sekali, Cap Gome. Apa sih biasanya yang dilaksanakan di Cap Gome itu? Boleh sedikit dijelaskan pada teman-teman? Cap Gome itu perayaan apa nak? Sembahyang ya, yaitu kita kembali lagi untuk mengingat Tuhan gitu ya nak ya. Nah itu tadi ya keragaman budaya bangsa kita dari segi agama, ada suku ya nak ya. Lalu ada keunikannya ya. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari keragaman budaya teman-teman sekelas. Sekarang masuk lagi yang berikutnya mengenai gagasan ya. Gagasan itu ada 2. Ya, gagasan pokok dan pendukung. Sekarang apa yang dimaksud gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah kalimat utama yang mendasari pengembangan suatu paragraf. Nah, kalimat utama ini nanti akan didukung oleh kalimat-kalimat lain yang memperjelas gagasan pokok ini, namanya gagasan pendukung. Jadi kalau satu paragraf, satu gagasan pokoknya, dan diikuti oleh beberapa kalimat
gagasan pendukung. Nah, seperti gambar Miss nih. Ya, satu gagasan pokoknya, pendukungnya ada beberapa dalam satu paragraf. Lalu gagasan pokok ini juga ada 3 jenisnya. Yang pertama ada deduktif. Yang dimaksud dengan gagasan pokok deduktif adalah yang gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Nah, tadi kita sampai di materi gagasan pokok itu ada 3 macam ya. Ada pertama yang deduktif, itu gagasan pokok yang berada di awal paragraf. Lalu yang kedua, gagasan pokok induktif, itu yang gagasan pokoknya di akhir paragraf. Dan ada yang di awal dan di akhir, itu namanya gagasan campuran ya. Itu pembagian dari gagasan pokok. Nah, sekarang Miss mau menampilkan teks pawai budaya ya. Dibaca ya nak ya. Nah, ini Miss tunjuk aja langsung untuk paragraf pertama. Nah, siapa yang mau membaca untuk paragraf pertama? Yuk. Saya Miss. Iya, silahkan. Ya, saya Miss. Siapa nih? Saya Miss. Ayo nak, dibaca paragraf pertama ini. Halo, suaranya putus-putus. Yuk. Maaf karena putus-putus, mungkin diganti dulu ya. Boleh Ya. boleh Gilian mulai dari awal Gilian. Iya, karena terputus-putus tadi ya. Mungkin sinyal dari Graciela sedang tidak bagus. Boleh diganti Gilian di paragraf pertama, Nak? Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang mendekat, rombongan pawai semakin dekat. Iya, bagus sekali Gilian ya, membacanya sudah sangat lancar ya, dan juga sesuai dengan tanda-tanda titik dan komanya ya. Sekarang Gilian bisa menentukan di mana gagasan pokok untuk paragraf ini Gilian? Di awal atau di akhir paragraf? Di awal. Di awal ya. Tolong dibacakan Gilian yang mana gagasan pokoknya? Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Iya, bagus sekali, pintar sekali Gilian. Nah, Gilian untuk gagasan pendukungnya yang mana? Boleh kasih tahu yang salah satunya gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung berarti yang lainnya dari dalam satu paragraf ini kan gagasan pokoknya misalnya yang di awal, berarti sisanya merupakan gagasan pendukungnya, kalimat yang lainnya. Nah, yang mana tuh tadi? Kalimat yang mana lagi selain gagasan pokoknya? Yang merupakan gagasan pendukung di sini? Bisa Gilian? Halo? Suara gendang yang menghentakkan pawai semakin dekat. Benar. Gilian memilih tadi adalah kalimat yang terakhir dari paragraf ini. Nah, ini juga termasuk dari gagasan pendukungnya. Jadi, gagasan pokoknya tadi berada di awal, lalu sisanya merupakan gagasan pendukungnya. Lanjut untuk paragraf berikutnya. Coba dibaca Felix Sander.
Iya, Miss. Ya, baca di paragraf kedua, Nak. Nih, di barisan Budaya pawai. Bali dikenal Maaf, Nak. karena Felix, tadi kan paragraf pertama, ini Miss sudah slide berikutnya. Jadi yang ini di barisan pawai, ini paragraf yang kedua. Di barisan pawai ya, Nak. Iya, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju kele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebah merah. Diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Iya, terima kasih Felix. Sekarang Felix bisa menentukan di mana gagasan pokoknya Felix. Gagasan pokok yang Di awal, di akhir. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Iya, berarti ini berada di awal atau akhir paragraf nih, Felix? Awal, Miss. Awal. Felix masih ingat tak penjelasan Miss tadi? Kalau di awal dia masuk paragraf, jenis paragraf apa? Deduktif atau induktif? Induktif. Oh, induktif. Ya, Miss benarkan ya. Yang benar adalah deduktif. Kalau yang di awal deduktif, kalau yang di akhir induktif. Tidak apa-apa, belajar ya. Nah, berikutnya lagi untuk paragraf ketiga. Yang mau baca siapa? Ayo, sebelum Miss tunjuk. Riki Akbar bisa? Ayo, Riki. Oke, dilihatkan sedikit tuh kepalanya aja yang kepotong. Kurang kameranya kurang agak nunduk gitu biar nampak mukanya, hanya kepalanya aja tuh, Nak. Ya, Riki tolong baca paragraf budaya Bali terkenal ya, ini yang ini. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Ini dipadukan. Iya. Nah, di mana nih Riki gagasan pokoknya? Yang mana kalimatnya? Ayo. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Iya, benar sekali ya. Jadi ada di awal paragraf juga untuk gagasan pokoknya. Nah, untuk paragraf berikutnya lagi. Ayo, mungkin yang cewek nih. Dari tadi cowok yang baca. Baru Gilian yang cewek ya. Boleh Ivon mau? Boleh Ivon, silahkan Ivon. Yang paragraf rombongan, Fon. Paragraf 1 kan? Benar. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan tari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian odot yang disebut sepa talung bukit. Rombongan Toraja berbunyi alat musik khas mereka papopang seperti angklung. Untuk berbentuk unik pulau bernyanyi. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Iya, Ivon dalam membaca harus lebih teliti ya. Ada masih kata-katanya yang tertinggal atau salah ya. Nah, Ivon, untuk gagasan pokok di paragraf yang ini di mana nih, Nak? Ayo, dibacakan, Fon. Gagasan pokoknya yang mana?
Di mana tadi Miss bilang bisa di awal, bisa di akhir kalimatnya. Sangat menarik untuk dipelajari. Itu yang mana tuh? Sangat menarik. Paragraf Oh, yang terakhir. terakhir. Oh, menurut Ivon yang terakhir ya, budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, sekarang kita lihat nih. Isi dari paragraf ini lebih menjelaskan tentang apa? Tentang rombongan Budaya Toraja. Bali. Nah, iya, menjelaskan tentang rombongan Bali. Jadi yang benar paragraf utamanya ada di awal. Yaitu yang mana, Ivon? Yang mana, Nak? Yang awal? Yang awal yuk, dibacakan yang awal. Miss, Apa, Nak? saya berhenti Zoom ya, Miss. Oh ya, silakan. Ada keperluan ya? Sholat Jumat, Miss. Oh, sholat Jumat, benar sekali. Mohon maaf ya. Ya, yang sholat Jumat silahkan ya, Nak. Karena bertepatan dengan waktu sholat Jumat. Nah, jadi Ivon tadi yang mana dilanjutkan, Nak? Coba baca yang kalimat pertama di paragraf ini. Paragraf 2. Paragraf yang pertama, yang kamu baru bacakan. Jadi gagasan pokoknya bukan di akhir ya, Nak. Miss sampaikan saja bahwa gagasan pokoknya di awal ya, Ivon. Nah, yang rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja, ya, Fon? Oke, Fon, tolong ditutup dulu mikrofonnya, Fon. Nah, lanjut ya paragraf terakhir ini. Ya, siapa lagi yang mau membacakan untuk paragraf terakhir? Yuk, yang berani, harus berani. Bentar ya, Miss, saya mau izin dulu, mau ambil air. Iya, silahkan yang mau ambil air. Yuki mau? Ayo Yuki baca paragraf terakhir, Nak. Ayo Yuki. Yuki. Miss lagi lihat Yuki nih. Yuki ada dengar Miss Yuki? Gak mau baca? Kenapa gak mau baca? Ayo baca yuk. Paragraf terakhir Yuki. Yuk. Clarissa Pang. Nah, Clarissa Pang nih. Miss lihat wajah Clarissa Pang. Yuk, Clarissa Pang baca paragraf terakhir, Nak. Halo? Ayo, Clarissa Pang. Dengar Miss nggak? Yuk, baca paragraf terakhir, Nak. Miss, jam berapa lagi ya? Ya. Iya, ini pelaksanaannya kurang lebih 10 menit lah ya. Oke, Darren saja ya, karena mungkin yang lain tidak menyaut. Yuk, Darren, baca paragraf terakhir, Darren. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan Iya. Mengagumkan. Iya, makasih Darren. Iya, teman-teman yang lain disuruh baca nggak mau ya, Nak? Padahal hanya membaca ya, Nak. Ya, iya, membaca itu harus. Maaf nih, ada salah dikit nih. Iya, nggak apa-apa. Jadi di mana nih, Darren, gagasan pokoknya? Yang terakhir, Miss. Yang terakhir, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Iya, ya boleh. Di sini sebenarnya yang gagasan utamanya adalah yang pertama ya, Nak ya, karena paragraf ini menjelaskan tentang pawai budaya gitu ya, tidak apa-apa ya. Nah, itu tadi tentang menentukan gagasan pokok dan pendukung setiap paragraf. Semuanya rata-rata sudah bisa ya menentukan gagasan pokok dan pendukungnya. Nah, nanti Miss minta kembali membuat gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk peta pikiran seperti ini ya. Nanti boleh dikreasikan sebagus mungkin dan dikirimkan melalui WA Group ya. Nah,
kita sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Jadi Miss minta untuk menyimpulkan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama. Ya, siapa nak? Yang bisa menyimpulkan hal yang pertama? Menyimpulkan apa tuh, Miss? Menyimpulkan itu artinya kamu apa sih ya, yang penting-penting yang dipelajari hari ini itu apa gitu loh. Ya, kita belajar apa tadi? Tentang apa pertamanya? Tentang pakaian. Tentang alat musik, benar sekali. Kita ada belajar tentang alat musik dan bagaimana cara memainkannya. Jadi alat musik itu merupakan apa nak? Keberagaman. Lalu contohnya apa aja tuh alat musik? Ada apa tadi? Gendang. Gendang itu diapain supaya keluar bunyinya? Gendang Dipukul. Iya, seruling ditiup. Iya, ini ya kesimpulan pertamanya. Jadi ada alat musik di Indonesia dan cara-cara memainkannya agar terdengar bunyi. Yang kedua, apalagi kita belajar tentang apa lagi tadi? Ayo, siapa yang ingat? Keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia itu terdiri dari keberagamannya apa aja? Yuk, Justin nih kayaknya yang menjawab. Ras, suku, Iya. agama, Iya. adat, Iya. musik, Iya. bahasa. Iya, good banget ya, benar sekali nak. Itulah salah macam-macam ya keberagaman budaya Indonesia. Lanjut lagi. Kita belajar apa lagi nih di muatan berikutnya? Yang Miss jelaskan tadi. Ada di bacaan, ada apa tadi? Gagasan pokok. Benar. Gagasan pokok dan gagasan. Ada yang namanya gagasan pokok dan ada yang namanya gagasan pendukung. Baik, nah, jadi gagasan pokok itu pengertiannya adalah kalimat utama atau pokok paragraf yang mendasari suatu paragraf. Jadi yang ini inti paragrafnya itu gagasan pokok. Lalu gagasan pokok tadi ada 3, ya. Ada yang di awal namanya deduktif, yang di akhir induktif. Lalu ada yang di akhir dan di awal itu namanya campuran. Dan terakhir, gagasan pendukung itu adalah uraian tambahan atau berupa informasi untuk memperjelas gagasan pokok. Ya, nak? Nah, itu tadi kesimpulannya. Nanti kalian kerjakan evaluasi pada alamat Google Form berikut ya. Nah, ini evaluasi pada Google Form. Oke, nah, baik. Ini kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Nah, tadi sudah disebutkan apa saja yang kita pelajari di kesimpulan. Boleh diulang lagi garis besarnya apa yang sudah kita pelajari, Felix? Pelajari tentang alat musik, keberagaman budaya, gagasan pendukung. Iya, tepuk tangan ya, bagus sekali ya Miss. Tadi lupa nih mengapresiasi ya jawabannya ya. Miss berikan applause, betul sekali. Ini berarti menyimak nih pembelajaran hari ini ya. Lalu hal baik apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih tentang yang sudah dipelajari hari ini? Hal baiknya, berarti pesannya nih kira-kira apa? Ada yang bisa? Deren, mau coba Deren? Bisa? Hal baik itu pesannya. Nah, kalian kan tadi ada berbeda-beda agama tuh. Ada Graciela agama Kristen, misalnya Gillian agama Buddha. Gimana tuh? Belajar toleransi. Belajar toleransi benar. Walaupun beda agama, kita harus saling bertoleransi. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Jangan hanya berteman pada teman yang satu agama saja. Begitu ya, Nak ya. Oke. Nah, jadi demikian pembelajaran hari ini.
Untuk kedepannya kita akan ketemu lagi di tema yang masih sama, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, tetapi di pembelajaran selanjutnya, pembelajaran yang kedua, ya. Nah, sebelum Kapan bisa ambil buku? oh ya, buku nanti di awal pembelajaran ya nak ya, tanggal 12 nanti dikasih tahu ya. Karena per hari pertamanya tanggal 12. Nah, berdoa terlebih dahulu ya. Miss saja langsung pimpin doanya ya nak ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini anak-anakku, kita tutup dulu dengan berdoa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih anak-anakku sudah bergabung di Zoom Meet hari ini ya, sudah meluangkan waktunya di hari yang mungkin masih libur ini. Miss sangat berterima kasih sekali ya. Itu tadi pesan Miss, tetap jaga kesehatan walaupun belajar lewat daring ya nak ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung dengan tatap muka ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Miss tutup dengan selamat siang. Sampai berjumpa kembali anak-anakku. Selamat siang, Nak. Bye-bye. Iya, terima kasih anak-anakku semuanya.